Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa setelah dekat waktu wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal supaya untuk azan, memanggil manusia untuk sholat berjamaah. Maka berkumpullah sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat 2 rakaat yang ringan, kemudian beliau naik ke atas mimbar lalu mengucapkan puji dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau membacakan khutbahnya yang sangat berkesan, yang membuat hati para sahabat Muhajirin dan Ansar menangis dan mencucurkan air mata. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku ini adalah nabimu, pemberi nasihat dan dai yang menyuruh manusia ke jalan Allah dengan izinnya. Aku ini bagimu bagaikan saudara yang penyayang dan bapak yang pengasih. Siapa yang merasa teraniaya olehku di antara kamu semua, hendaklah dia bangkit berdiri sekarang juga untuk melakukan qisas kepadaku sebelum ia melakukannya di hari kiamat nanti." Sekali 2 kali beliau mengulangi kata-katanya itu, dan pada ketiga kalinya barulah berdiri seorang laki-laki yang bernama Uqasyah ibnu Muhsin. Ia berdiri di hadapan Nabi sambil berkata, "Ibuku dan ayahku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Kalau bukan karena engkau telah berkali-kali menuntut kami supaya berbuat sesuatu atas dirimu, tidaklah aku akan berani tampil untuk memperkenalkannya sesuai dengan permintaanmu. Dulu aku pernah bersamamu di medan perang Badar sehingga untaku berdampingan sekali dengan untamu. Maka aku pun turun dari atas untaku dan aku menghampiri engkau ya Rasulullah. Lantas aku pun mencium paha engkau. Kemudian engkau mengangkat cambuk memukul untamu supaya berjalan cepat. Tetapi engkau sebenarnya telah memukul lambung sampingku. Aku tidak tahu apakah itu dilakukan engkau dengan sengaja ataupun tidak ya Rasulullah. Ataukah barangkali maksudmu dengan itu hendak melacut untamu sendiri?" Kemudian Nabi menyuruh Bilal supaya pergi ke rumah Fatimah, supaya Fatimah memberikan kepadaku cambukku, kata beliau. Bilal segera keluar masjid dengan tangannya diletakkannya di atas kepalanya. Ia heran dan tak habis pikir. Inilah Rasulullah memberikan kesempatan mengambil qisas terhadap dirinya. Diketuknya pintu rumah Fatimah. Lalu menyahutlah Fatimah dari dalam, "Siapakah di luar?" "Saya datang kepadamu untuk mengambil cambuk Rasulullah," jawab Bilal. "Duhai Bilal, apakah yang akan dilakukan ayahku dengan cambuk ini?" tanya Fatimah kepada Bilal. "Ya Fatimah, ayah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil qisas terhadap dirinya." Bilal menegaskan, "Siapakah pula gerangan orang itu yang sampai hati hendak mengqisas Rasulullah?" Tegasnya Fatimah keheranan, "Biarlah hamba saja yang menjadi ganti untuk dicambuk." Namun Bilal pun pergi sambil mengambil cambuk itu dan membawanya masuk ke dalam masjid. Lalu diberikannya kepada Rasulullah dan Rasulullah pun menyerahkan cambuk itu ke tangan Uqasyah. Suasana mulai tegang. Semua sahabat bergerak, semua berdiri. Jangankan dicambuk, dicolek saja ia akan berhadapan dengan kami. Mungkin begitu mereka bicara dalam hati. Semua mata terpandang kepada Uqasyah dan sambil memegang cambuk saat itulah Abu Bakar dan Umar maju ke depan menghalangi Uqasyah. "Kami sekarang berada di hadapan, pukul dan qisaslah kami berdua, dan jangan sekali-kali kau pukul Rasulullah." Mungkin saat itu Umar pun meraba pedangnya. "Seandainya saja diizinkan akan kupenggal kepala yang menyakiti Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan 2 sahabatnya itu. Berkata sang pemimpin yang dicintai ini, "Duhai sahabatku, duduklah kalian berdua. Allah telah mengetahui kedudukan kamu berdua." Kemudian berdirilah pula Ali bin Abi Thalib sambil berkata kali ini lebih keras dari sahabat Abu Bakar, "Hai Uqasyah, aku ini sekarang masih hidup di hadapan Nabi. Aku tidak sampai hati melihat kau akan mengambil kesempatan qisas memukul Rasulullah.
inilah punggungku, maka kisoslah aku dengan tanganmu dan derahlah aku dengan tangan kau sendiri. Ali tampil ke muka memberikan punggungnya dan jiwa serta cintanya untuk sosok yang ia tak rela sang Rasul tersakiti. Ia merelahkan punggungnya untuk menggantikan kisos itu. Nabi pun menahan. Allah subhanahu wa ta'ala telah tahu kedudukanmu dan niatmu wahai Ali. Ali kemudian surut, bergantianlah kemudian tampil kedua kakak beradik, Hasan dan Husain. Wahai Ukasha, bukankah engkau telah mengetahui bahwa kami berdua ini adalah cucu kandung Rasulullah dan kisos kami, dan itu berarti sama juga dengan kisos Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegur pula kedua cucunya itu dengan berkata, duduklah kalian berdua, duhai penyejuk mataku. Dan akhirnya Nabi berkata, wahai Ukasha, pukullah aku jika engkau berhasrat mengambil kisos. Ya Rasulullah, sewaktu kau memukul aku dulu, kebetulan aku sedang tidak melekatkan kain di badanku, kata Ukasha. Kembali suasana semakin panas dan tegang. Semua orang berpikir, apa maunya si Ukasha ini? Sudah berniat mencabuk Rasulullah, ia malah meminta Rasulullah membuka baju. Kurang ajar sekali ya Ukasha, apa maunya ini? Apa bicara tanpa kata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka bajunya. Semua yang hadir menahan nafas, banyak yang berteriak sambil menangis. Tak terkecuali termasuk Ukasha. Ada yang tertahan di dadanya. Ia segera maju melangkah, melepas tambuknya kemudian. Kejadian selanjutnya tatkala Ukasha melihat putih tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tanda kenabian di punggungnya, ia segera mendekap tubuh Nabi sepuas-puasnya sambil berkata, tebusanmu adalah rohku ya Rasulullah. Siapakah yang tega sampai hatinya untuk mengambil kesempatan mengkisos engkau ya Rasulullah? Saya sengaja berbuat demikian hanyalah karena berharap agar supaya tubuhku dapat menyentuh tubuh kau yang mulia, dan agar supaya Allah dengan kehormatan kau dapat menjagaku dari sentuhan api neraka. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah wahai para sahabat, barang siapa yang ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah kepada pribadi laki-laki ini.